and hello. Oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy hanya di konten serunya sepak bola. Oke sob, gimana kabar kalian semuanya? Sehat sehat sehat. Amin ya robbal alamin. Oke. Di konten kali ini kontennya sekarang yang positif positif aja karena setiap konten serunya sepak bola baik itu yang berita negatif maupun berita positif ya gue berusaha untuk apa adanya aja pengen selalu gue bahas dan gue sajikan untuk kalian semuanya sob asik. Oke. Yaitu eh, konten positif kali ini diawali dengan Persib Bandung mendatangkan kembali dua pemain satu asing rasa Indonesia rasa asing, dan satu lagi benar-benar pemain asing. Dengan kedatangan back baru ini Persib Bandung jadi mempunyai 4 pemain belakang asing. Oke. Pemain baru yang didatangkan udah gue bahas sebetulnya di konten gue yang sebelumnya ketika masih rumor gitu, tetapi sekarang sudah fix yaitu Federico Barba sudah fix merapat ke Persib Bandung di kontrak 1 tahun kurang dikontrak selama 1 tahun. Dan apa ya, kedatangan Federico Barba ini atas rekomendasi dari coach Bojan Holdak itu sendiri, dan ya berarti kan apa namanya, direkomendasikan Bojan Holdak ya berarti kemauan Bojan Holdak turut andil atas kedatangan Federico Barba ini. Ya Federico Barba kita tahu kedatangannya ke Persib Bandung ya ya setuju aja mengingat chemistry-nya lini belakang Persib Bandung yang masih kurang, masih on off, masih naik turun. Mungkin kerjasamanya entah emang pemain Persib Bandung emang kualitasnya kurang, tetapi kayaknya masih kurang kerjasamanya aja sih sob. Cuman kehadiran Federico Barba ini tentunya ya menjadi opsi gitu, opsi yang sangat plus poin. Ya gue setuju seperti yang gue katakan di konten gue sebelumnya, ya Federico Barba ini kan udah kenyang pengalaman di Eropa khususnya di Liga Italia, walaupun banyak di tim-tim yang apa ya, level bawah, level 2-nya gitu ya seperti Como, tetapi kalau nggak salah Federico Barba ini pernah gitu untuk membela klub besar Liga Italia, kalau nggak salah AS Roma, walaupun jadi apa ya, jadi pemain cadangannya gitu kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah silakan, tetapi kalau di tim-tim intinya dia mendapatkan menit-menit yang lumayan banyak gitu, yang cukup banyak, lumayan banyak, bahkan banyak gitu, ada yang banyak gitu ya. Yang seperti gue sajikan di konten gue sebelumnya, udah kenyang banget pengalaman gitu, walaupun umurnya sudah tua, ini jadi bisa dibilang jadi pemain kunci, dan Persib Bandung apa ya, cocok dan layak untuk mendapatkan Federico Barba. Kenapa dikontrak 1 tahun ya, di umurnya 32 tahun, 32 tahun apa 33 tahun, udah termasuk tua juga ya. Pokoknya semoga ini bisa menjadi apa ya, opsi untuk perbaikan untuk kuatnya lini belakang Persib Bandung, karena Persib Bandung tampil di Champions League 2 juga, selain tampil di Super League ya butuh pemain yang berpengalaman, pemain yang bisa menularkan intensitas tinggi ya. Semuanya pasti gua cukup yakin untuk ada di diri Federico Barba. Oke sob, untuk poin selanjutnya yaitu El Profesor akhirnya berlabuhnya ke Persib Bandung Tom Haye ini. Ya sebetulnya berita tentang Tom Haye ini waktu gue berada di rumah sakit tadi sob,
tadi pagi, tadi siang gue udah sambil searching, udah sambil baca berita gitu mengenai kedatangan Tom Haye ini. Entah dikabarkan dia masih kemungkinannya dia merapatnya tidak bermain di Eropa tapi datang ke Asia, khususnya di Asia Tenggara, bermain di antara dua klub Thailand dan Persib Bandung menjadi di opsi ketiga. Ternyata dia langsung terjun untuk bermain di Persib Bandung, memilih bermain di Persib Bandung. Ya, gue bilang ini sorry to say, mohon maaf ya, ini penurunan karir gitu. Mau dia di awal-awal bursa transfer kan sempat dikaitkan dengan Persija, entah itu di Persija, di Persib Bandung, entah itu di Bali United, entah itu misalkan di mana lagi Bayangkara, entah itu di Borneo, entah itu di mana lagi, pokoknya di seluruhnya gitulah, di seluruhnya tim Super League. Ya, itu penurunan karir gitu untuk Tom Haye. Tom Haye masih berumur berapa sih? 29, 30, 31. Ya, 30 kayaknya masih lebih tepatnya gitu. Eh, ya Tom Haye punya apa ya? Punya Masih punya kejeniusan passing, masih punya kejeniusan dalam bermain bola yang patut untuk masih layak diperhitungkan untuk bermain di liga luar gitu. Ya, ya divisi-divisi 2 ya nggak misalkan di high level ya lah, nggak di RF divisi misalkan di kasta keduanya atau di kasta seri B lah, dia kan sempat dirumorkan pengen ke tim seri B, ya itu masih masih sangat layak, masih layak sekali gitu. Sangat disayangkan aja gitu. Kalau menurut gue ya sangat disayangkan aja dia merapat ke Indonesia masih 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 terlalu cepat, masih terlalu dini ya. Ya semoga ya sentuhannya Tom Haye nggak memudar gitu aja, nggak hilang gitu aja gitu. Tom Haye ini kan kita tahu ya sangat diandalkan di timnas kita untuk mengalirkan bola, untuk menjalankan bola, untuk menjalankan skema, untuk membongkar melalui setup ya, untuk contohnya dengan apa? Dengan passing, dengan through pass, dengan drop ball, dengan lock ball, dan semuanya ada di diri Tom Haye gitu. Ya Tom Haye bisa bisa terus menjaga sentuhan itu, persentasenya lebih besar jika bermain di luar sana gitu. Kalau di Super League, kalau dia sudah merasa enjoy, keenakan, bisa lebih cepat hilang, bisa lebih cepat pudar, sangat disayangkan sekali gitu sob. Tapi kalau untuk Persib Bandung ya ini merupakan good deal banget, merupakan on point banget. Ya kalau dari segi pergi Bandungnya ya senang banget, gue yakin itu bakal bakal apa ya, bakal gembira banget, bakal setuju banget gitu ya. Tetapi semoga Tom Haye bisa menjaga sentuhannya, skillnya nggak gampang hilang gitu aja sentuhan-sentuhannya, karena Tom Haye ini termasuk apa ya, kondisi pemain yang vital di dunia sepak bola gitu, untuk merancang, untuk meracik formula ya. Tom Haye ini termasuk yang salah satu vitalnya ya, termasuk salah satu organ pentingnya loh sob. Oke ya, sangat disayangkan aja, gue pun sangat menyayangkan gitu kedatangannya terlalu cepat ke Super League ataupun Liga 1. Oke sob, untuk poin selanjutnya yaitu Indonesia gagal melawan Kuwait. Yang di konten-konten gue sebelumnya gue udah bilang kalau Indonesia bersama Pak Erick Thohir, timnas Indonesia bersama PSSI berencana, berpikiran untuk mencari lawan tanding pengganti untuk di tanggal 5 Septembernya, dan sudah ada lawan penggantinya, sudah diumumkan juga lawan penggantinya yaitu China Taipei. Oke. Sekarang kenapa dipilihnya China Taipei? Ya karena emang gak gampang sob untuk mencari lawan di FIFA Match Day gitu. Banyak tim-tim besar, banyak tim-tim yang levelnya di atas Indonesia, banyak tim-tim yang mungkin kekuatannya lebih bagus, lebih baik di atas Indonesia sudah mendapatkan lawan gitu. Dan jika yang sudah belum mendapatkan lawan ya berpikiran juga belum tentu mau, kemungkinan besar ya gitu. Ya
kondisinya rumit gitu dalam waktu yang pendek, nggak segampang itu, nggak secepat itu, nggak semudah itu untuk mendapatkan lawan Chinese. Beruntung ini Chinese Taipei-nya mungkin mau banyak yang menyamakan, oh Chinese Taipei tuh levelnya banyak seperti Brunei Darussalam ataupun Timor Leste. Ya udahlah, ya kita kita tetap mengapresiasi kerjanya PSSI dalam dalam mencari lawan, dalam memberikan lawan dalam waktu singkat secepat itu gitu. Kita masih bersyukur, berarti kita masih bisa menjalankan skema yang sudah dilatih, menjalankan skema yang diinginkan oleh Coach Patrick dalam membongkar pertahanan gitu, walaupun nggak dapat apa ya, walaupun nggak dapat ujian, walaupun nggak dapat pressing, walaupun nggak dapat perlawanan yang kuat. Nantinya misalkan, oke, kita nggak tahu kalau ternyata Chinese Taipei-nya bisa merepotkan, kan nggak ada yang tahu misalkan gitu. Tetapi kalau oper-operannya gimana yang dimaukan Coach Patrick bisa bisa dilatih dan bisa diajarkan dan bisa diterapkan saat melawan Chinese Taipei, itu kan sesuatu on point perihal yang bagus juga gitu Sob. Oke. Ya semoga semoga tetap mendapatkan hasil yang terbaik lah demi persiapan untuk round 4, menghadapi round 4 bertemu dengan Arab Saudi dan satu lagi Irak. Ya kalau dibandingkan dengan lawan mereka, persiapan kita ya jauh lebih turun sih Sob. Oke. Sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ingat Sob, paling penting apa? Jaga kesehatan kalian.